Halo teman terbaik, balik lagi sama aku Fawaz Lutfi. Dan di samping aku udah ada salah satu teman terbaik nih, yaitu Aku Elmer Abednego dari SMAK 2 BPK Penabur Bandung. baik lagi di podcast teman. Oke, mungkin episode terakhir kemarin podcast kita diambil alih sama Viola dan juga sama Regina. Betul. Kan Girls Powers tuh. Iya, Sekarang kita ambil alih lagi sama aku dan Elmer. Betul. Dan dengan pembahasan yang cukup menarik juga ya. Iya nih. Kira-kira kali ini kita mau ngebahas apa nih, Mer? Kali ini tuh kita bahas kurikulum baru nih yang ada rumornya di mana-mana nih. Itu kurikulum prototype atau Kuproy. Kuproy, oke. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu kurikulum prototype itu apa, mungkin Elmer bisa bantu jelasin kurikulum prototype itu jadi apa. Jadi kalau menurut aku sih yang udah aku dengar-dengar gitu, jadi kayak lebih bebas itu kita bisa memilih jurusan yang kita mau. Kita tuh mau cita-citanya apa, jadi kita bisa milih sesuai dengan cita-cita kita sih. Oke, gitu. Dengan sedikit kebebasan lagi ya. Tuh. Nah, Elmer tahu nggak nih kapan kurikulum prototype itu bakal diadain atau dilaksanain gitu? Aku sih kurang tahu ya tepatnya, cuman kayak katanya sih bakal tahun ini ya, pas ajaran baru sih kalau aku tahunya. Oke. Mungkin ini salah satu pesan juga buat teman terbaik di rumah, bahwa kurikulum prototype itu bukan artinya kurikulum di tahun 2022. Betul. Jadi kurikulum prototype itu bisa diterapkan di tahun 2022. Dan kurikulum ini tuh tidak bersifat wajib, namun diserahkan kembali kepada pihak sekolah apakah ingin menggunakan kurikulum tersebut atau menggunakan kurikulum 2013. Okay. Nah, tadi kan sifatnya nggak wajib nih untuk kurikulum prototype. Mungkin dari Elmer nih, gimana sih pandangan Elmer terhadap kurikulum prototype ini? Kalau aku sih suka aja gitu ya, soalnya kita jadi lebih bebas gitu, nggak akan ditujuin ke satu pelajaran gitu yang kita nggak suka kan. Oke. Tapi ya ada kekurangannya sih, jadi kita harus lebih siap lagi dari SMP itu kita sudah siapin. Oh iya. Soalnya kan kalau kita udah milih taunya salah kan, jadi nggak enak gitu ke depannya. Jadi nggak enak ya, oke. Jadi kekurangannya tuh harus lebih siap lagi dari SMP. Bahkan kalau SMP kan kita mikirnya kayak nanti aja lah gitu, kayak nanti masih main-main dulu. Taunya udah mau SMA tuh udah kita milih jurusan sendiri. Milih jurusan sendiri. Nah, ini kan diterapkannya di tahun 2022 ya. Yang dimana kita ini udah udah jadi alumni ya? Gitu ya, udah lulus SMA. Menurut Elmer nih, kalau misalnya Elmer sebagai kelas 10 nanti yang bakal baru masuk, Elmer menyukai gak kurikulum seperti ini? Suka sih, soalnya jadi apa ya, nggak terpaku gitu. Jadi kayak kalau kan biasanya kata orang tua kamu harus ini. Nah kalau ini kan kita bisa bebas ya, jadi kita bisa nentuin apa yang kita suka, apa yang kita mau buat nanti kita ke depannya gitu. Kalau aku sih bakal seneng aja kalau ada kayak gitu lagi. Kalau misalkan bakal seneng ya. Gitu. Oke, bakal seneng. Nah, mungkin nih aku juga punya pertanyaan buat Elmer. Kan tadi bakal lebih seneng. Tapi secara tidak langsung Elmer bakal milih jurusan mana nih? Bakal milih yang lebih sifatnya ke sosum atau lebih sosial? Kalau aku sih ke sosum ya, kayak lebih kayak ekonominya gitu, kayak tentang bisnisnya gitu. Aku lebih sih ke situnya sih. Oke. Soalnya kan aku kan sekarang ada IPA nih ya. Oh, udah kalau misalkan uang tuh pengennya yang itu, malah yang ke sosumnya gitu. Ke sosumnya, oke. Kalau IPA tuh menurut aku kayak berat lah gitu. Berat, oke. Kan di banyak yang beredar tentang kurikulum prototype ini, kan tadi kebebasan ya. Kita bebas milih apapun. Nah, Elmer bisa ngasih tahu gak nih ke teman terbaik di rumah, gimana sih gambaran kecil dari kurikulum prototype itu gimana? Oke. Jadi kalau yang aku dengar tuh tetap ada pelajaran wajibnya. Jadi kita nggak sebebas yang teman terbaik kira itu. Jadi kita tetap ada pelajaran yang harus kayak bahasa Indonesia. Terus pelajaran wajibnya. Ya, ada yang wajibnya yang kita harus ikuti, PKN, agama dan lain-lain. Jadi tetap kita harus ngikutin apa yang wajib. Tapi kita juga bebas untuk nentuin apa yang mau kita pelajari gitu sih. Oke, jadi ada yang wajib dan juga ada yang diserahkan ke kita ya sebagai murid. Nah, sistem memilihnya itu apakah dimulai dari SMP atau dari SD atau mungkin dari SMA? Elmer tahu nggak dari kapan tuh? Oh itu tuh jadi kita dari kelas 11. Jadi kelas 10-nya itu kita masih belajar biasa dulu. Masih belajar nanti biasa. Nanti baru kelas 11-12 sudah mulai kita nentuin apa yang kita mau pelajari gitu. Oke, nentuin yang mau kita pelajari. Jadi gambaran kasar dari kurikulum prototype ini,
ketika kita masuk SMA di kelas 10-nya ini atau kelas 1 SMA kita masih mengikuti berbagai pelajaran yang disediakan oleh sekolahnya. Lalu ketika kita beranjak ke kelas 11 atau kelas 12, di situ kita diberikan kesempatan untuk memilih pelajaran yang emang kita pengen fokuskan. Betul. Kalau misalkan kelas 10 kita bebas dan kelas 11 ini kita bisa milih apa yang kita pengenin dan itu tergantung kita, gak ada paksaan kan dari guru-gurunya. Nah, kalau aku mau ngasih pendapat ke teman terbaik. Pendapat aku tentang kurikulum prototipe ini tuh sebagai sebuah solusi pendidikan di Indonesia juga kan. Kita ini terbilang ya beberapa tahun terkena pandemi dan sistem pembelajaran pun kayak kurang efektif gitu dengan online. Dan yang aku tahu, kalau nggak salah di kurikulum prototipe ini lebih banyak pembelajaran kita dengan sistem proyek ya. Project iya, gitu. Jadi kita nggak terlalu banyak dengan menulis atau mendengarkan guru di kelas, tapi kita banyak juga melakukan kegiatan-kegiatan dari pembelajaran tersebut. Kayak misalnya pelajaran A, mungkin beberapa kali kita tes tertulis atau tes apapun, tapi di selang waktunya sekitar 20-30% kita belajar menggunakan sistem project itulah. Kayak melatih kekreativitasan kita. Jadi lebih enak ya kalau lebih gitu. Enak kata Gak aku. terpaku tulis terus kan. Gak terpaku gitu. Karena kan setiap anak tuh tipenya beda-beda ya. Ada yang mungkin lebih fokus menulis, tapi ada juga yang lebih aktif untuk kegiatan juga. Gitu ya. Nah, menurut Elmar nih tentang kurikulum prototipe ini, pendapat Elmar tentang kelebihan dan kekurangannya ini ada nggak dari Elmar? Oke, balik lagi tadi ya. Kalau kelebihannya kita jadi lebih terbuka lagi sama diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita lebih kenal diri kita tuh maunya apa sih. Kita mau jadi apa, menjadi dokter. Tapi kalau misalkan kita udah milih, kita jangan ragu. Kita harus kita harus konsisten. Kita kalau menjadi ini kita terusin kayak pelajaran dokter kan berarti biologinya, fisikanya gitu. Juga ada. Kita tetap ikutin, jangan sampai rubah-rubah. Nah kalau kekurangannya kan, Fawaz sadar nggak sih kalau kita tuh dari kecil kayak kita tuh harus nentuin dari kemauan orang tua gitu. Jadi kita dari SD kita kan disuruh sekolah di sini, terus SMP juga kamu sekolahnya di sini. Tiba-tiba di SMA kita milih sendiri kan? Itu kan nggak masuk akal gitu ya tiba-tiba gitu kita milih. Nah kekurangannya itu sih kita harus lebih siap lagi, lebih cepat tahu kalau kita tuh maunya kemana gitu sih. Oke, jadi itu menurut pendapat Elmar ya. Mungkin di sini aku juga mau ngasih pendapat ya ke teman terbaik. Jadi kalau pendapat aku tentang kelebihan dan kekurangan dari kurikulum prototipe ini, tadi aku setuju sama yang Elmar katain bahwa kelebihannya ini memberikan kita kebebasan dalam memilih sesuai dengan minat pembelajaran kita. Karena kan mungkin teman terbaik pernah ngalamin kayak misalnya kelas 10 emang kita pengennya jadi dokter nih. Iya. Kita masuk jurusan sosum. Tapi pas sudah kelas 11, kelas 12 pindah ya. Ragu nih kayak ngelihat bisnis kayaknya asik nih. Tau nggak psikologi kayaknya menarik banget gitu kayak aku banget, dan itu yang membuat kayaknya sistem pendidikan kayak gitu tuh kurang efektif. Karena kan kita emang suka labil dan juga suka berubah-berubah ya. Nah, dengan adanya kurikulum prototipe ini menurut aku ini bisa menjawab permasalahan tersebut, di mana memilih pembelajaran yang emang kita minati dari awal, dan juga kita bisa berkreasi dengan lebih kreatif di pembelajaran ini. Kita nggak dituntut untuk lebih, kan biasanya di Kurtilas atau kurikulum 2013 itu dititik beratkannya dengan banyaknya pembelajaran dengan waktu yang padat juga. Nah, kata aku kalau dengan kurikulum prototipe ini, di mana kita lebih longgar pembelajarannya, maksudnya longgar di sini tuh bukan berarti leha-leha, tapi lebih leluaskan kepada sekolah dan gurunya untuk menciptakan sebuah sistem pendidikan. Dan pembelajaran dalam kurikulum prototipe ini lebih fokus pada materi yang esensial. Kalau misalkan di kurikulum 2013 nih materinya banyak nih kan, terus guru tuh kayak jadwalnya sedikit buat ngasih materi. Kan guru juga harus nurin semua ilmu kan, semua materi. Nah mungkin beberapa guru berpendapat kalau kurikulum 2013 itu lebih menitik beratkan bahwa materinya tersampaikan, tapi murid-muridnya ada yang ngerti, ada yang enggak kan. Sebagian ngerti, sebagian enggak. Nah mungkin kalau di kurikulum 2022 ini atau kurikulum prototipe, kita lebih menitik beratkannya kepada siswa itu mengerti materi tersebut. Dia memilih dan berekspresi dari pembelajaran tersebut. Jadi nggak ada
harusnya nggak ada lagi istilah aku nggak ngerti pembelajaran ini, Iya. aku ngerti Karena nggak kita ngerti lebih materi bebas ini. ya di sini Karena ya. dia lebih bebas dan waktunya pun diserahkan ke sekolahnya masing-masing. Gitu. Dan menurut aku kekurangan dari kurikulum prototipe ini Ya. itu kesiapan siswa dan gurunya, kesiapan peserta dan juga pengajarnya. Dimana kan ini kita diberi kebebasan nih, yang jadi beban ke kitanya, apakah kita bisa tetap disiplin dengan kebebasan tersebut dan apakah kita bisa tetap konsisten dalam pembelajaran tersebut. Benar. Karena kan kalau misalnya di Kurtilas itu menurut aku hal baiknya kita lebih disiplin karena waktu yang padat dan kita dituntut untuk mengerti semua materi. Tapi kalau misalnya di kurikulum 2022 atau prototipe ini itu diserahkan ke sekolah dan kita emang harus disiplin, kita harus lebih dewasa agar kita lebih mengerti gitu. Menurut aku. Pak Bos, kalau misalkan baik lagi nih kita ternyata kita dapat nih prototipe waktu ke kelas 11 itu. Ya. Bakal milih apa kalau Bos? Kalau aku tetap bakal milih sosum Langsung. karena emang menurut aku nih ya passion aku emang di sosum karena aku emang orangnya suka banyak bicara gitu, banyak ngomong, suka bersosial dan kayaknya aku kalau di Saintek atau enggak di IPA aku kayaknya kurang minat deh. Iya. Takutnya jadi beban ke akunya. Karena dulu aku nih ya FEI aja waktu aku kelas 10, aku pertama kali masuk SMA 3 udah dipanggil BK lagi. Waduh. Karena aku plan milih. Aku pengen IPA karena banyak temen yang di IPA. Terus aku pas mikir lagi, tapi passion aku tuh IPS gitu. Aku udah minta ke guru BK pindahin ke kelas ini, terus minta pindah lagi dan akhirnya aku sebagai murid baru udah masuk ke BK lagi. Jadi tapi pas aku melaksanakan sekolah dengan jurusan aku pilih dan aku ngerasa kayak emang ini passion aku dan menurut aku ini tempat aku gitu. Aku bisa berekspresi lebih luas di sini. Berarti kalau dari pengalaman host ini berarti emang susah ya milih jurusan sendiri itu kita karena harus tahu banget kalau ini diri kita banget nih gitu. Dan menurut aku juga itu bisa jadi kurikulum prototipe ini bisa menjawab kasus-kasus kayak yang aku tadi di mana aku plan gitu. Mungkin aku emang passionnya di sosum nih, tapi aku juga bisa milih pelajaran yang aku sukai di Saintek. Kan di kurikulum prototipe ini kita bisa kan memilih pelajaran yang kita sukai. Nah, mungkin itu bisa menjawab untuk masalah orang-orang yang linjur nantinya. Elmer setuju juga dengan pendapat aku kayak tadi? Aku setuju sih. Jadi bagi teman terbaiknya. Tapi ini kan masih rumor aja ya, belum pasti ya. Jadi ya kita tetap siapin diri aja. Kita mau kemana, kita mau jurusan apa, kita tetap siap aja. Kalau apapun yang terjadi kan bisa diubah lagi ya. Jadi kita tetap aja siap. Kalau memang nanti nggak jadi ataupun jadi, kita tetap tahu apa yang kita ingini gitu. Oke, di sini kita disclaimer lagi ya sekali lagi bahwa kurikulum prototipe ini tidak diwajibkan digunakan di tahun 2022. Iya. Namun per 2022 ada kurikulum baru namanya prototipe dan itu diserahkan kembali ke sekolahnya masing-masing mau menggunakan tersebut atau tidak. Kalau nggak salah aku juga sempat baca di beberapa web tentang kurikulum prototipe ini dan kurikulum prototipe ini ada 3 pilihan dalam pelaksanaannya. Oh, apa aja itu? Jadi ada tahun pertama tahap percobaan, tahun selanjutnya mulai pelaksanaannya. Terus ada yang pilihan keduanya di mana kita mencoba sambil melaksanakannya. Dan yang ketiga misalnya semuanya melaksanakan tanpa adanya percobaan. Kalau nggak salah sih kayak gitu. Kalau misalnya aku salah mungkin teman terbaik juga bisa lihat di web-web terpercaya juga ya. Karena kan lebih gampang ya nyari apapun di internet pasti kamu teman terbaik tahu kalau nanti ini kayak gimana perkembangannya juga banyak di internet. Oke. Dan itu juga mungkin dengan kemajuan teknologi, menurut aku ini salah satu alasan kenapa pemerintah mengeluarkan kurikulum prototipe ini. Kan tadi kurikulum prototipe ini dititik beratkan pada pembelajaran materi tapi proyek juga dimana kayak kita lebih sering berkegiatan menuangkan kreativitas kita kan. Dimana sekarang ini kan teknologi udah berkembang pesat nih. Dan kita dituntut untuk lebih kreatif dan lebih inovatif. Dan mungkin kurikulum ini salah satu alasan dibuatnya agar siswa-siswi di Indonesia ini lebih kreatif dan lebih inovatif lagi di masa depan. Nah, menurut Elmar nih, apakah kurikulum prototipe ini bisa menjawab permasalahan pendidikan di Indonesia selain permasalahan yang tadi udah aku sebutin? Menurut aku sih bisa menjawab sih, soalnya banyak anak-anak itu yang masih diem-diem aja gitu. Misalkan dia sukanya ini cuman ini pelajarannya kok beda ya, dia ingin ini tapi kok
dia nggak suka gitu kan. Oke. Jadi justru kalau ada kurikulum prototype ini menjawab sih semua anak-anak yang masih ragu, yang masih pelin-pelan. Jadi dibimbing lagi di kurikulum prototype ini untuk mengembangkan apa yang kamu mau, teman terbaik mau. Ya itu sih, jadi lebih bagus sih kata aku daripada kurikulum sebelumnya. Lebih bagus daripada kurikulum sebelumnya. Iya. Oke, dan baik lagi nih aku mau ngasih pendapatnya ke teman terbaik. Kalau menurut aku sih, apakah bisa menjawab permasalahan pendidikan di Indonesia? Kalau menurut aku, ini kita bisa ambil 2 kesimpulan sebenarnya. Di mana bisa menjawab, bisa juga tidak. Menurut aku nih, kurikulum prototipe ini bisa menjawab ketika kita sebagai murid dan juga pengajarnya itu memiliki sebuah komunikasi yang baik. Karena yang kita tahu kan kalau misalnya kita belajar nih ya, kalau misalnya guru dengan idealisme gurunya sendiri kayak kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, itu kadang banyak tipe murid yang tidak menyukai guru tersebut. Betul. Nah, di kurikulum prototipe ini menuntut untuk pengajar agar lebih memahami bagaimana sifat si murid tersebut. Dan diharapkan dengan adanya kurikulum prototipe ini, para pengajar atau guru bisa memahami muridnya dengan baik sehingga pembelajarannya tercipta lebih efektif dan lebih komunikatif. Itu, dan menurut aku kurangnya dari kurikulum prototipe ini dalam menjawab permasalahan pendidikan di Indonesia tadi kesiapan kita untuk menerima sebuah kebebasan tersebut. Kita harus lebih disiplin. Kalau misalnya kita nggak disiplin nih, kan dengan kayak masalah sekarang nih, kita kebanyakan milih jurusan sesuai dengan misalnya emang pilihan awalnya saintek itu karena terbawa oleh teman-temannya. Kayak tadi masalah aku kan nggak teman-temannya pada di IPA, aku juga pengen ke IPA nih. Soalnya di IPS juga ada teman. Kadang terbawa oleh temannya, padahal dia itu pengen ke soshum sebenarnya. Dan di kurikulum prototipe ini, kalau misalnya emang teman kalian banyak yang di IPA, sekarang itu gak ada IPA IPS kan? Iya, beda. Disingkat jadi IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, di mana kita bisa milih. Kalau misalnya kita emang pengen jurusan soshum, kita bisa pilih pelajaran soshum dan tetap memilih pelajaran yang ada di saintek. Kayak gitu. Dan salah satu tugas kita menurut aku adalah kita lebih disiplin, kita harus lebih siap menerima kebebasan karena itu menjadi tanggung jawab kita. Kalau misalnya kitanya emang males-malesan, sebenarnya kalau misalnya kita males-malesan, semua kurikulum itu tidak efektif gak sih kayaknya? Jadi tergantung diri kita juga ya. Tergantung diri kita juga. Kalau kita emang males orangnya ya mau diubah segimanapun kita tetap sama gitu. Benar. Tetap kurang dari segi pelajaran, sosialnya juga. Oke. Gitu. Jadi tetap baik lagi ke kitanya dan juga si pengajarnya. Kita dituntut untuk lebih disiplin, lebih tegas dan lebih dewasa, dan para pengajar pun dituntut untuk lebih berkomunikasi dengan para muridnya dan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membuat sistem pembelajaran di kurikulum prototipe ini. Nah, itu yang kita bahas nih di pertemuan podcast kali ini. Buat teman-teman, buat teman terbaik yang ngerasa podcast ini bermanfaat, ataupun teman di rumah yang belum ngelihat podcast ini atau belum tahu informasi ini, kalian boleh share juga, like juga podcast ini biar teman-teman kalian tahu. Juga kalau ngasih masukan tetap bahagia aja, terus tetap bersyukur dari kurikulum yang kita jalani. Jadi kayak kenapa nih nggak dari waktu itu gitu ya. Iya, jadi nggak usah nyesel kan, ini juga tergantung di kita juga ya. Jadi kalau kita di kurikulum sekarang tetap rajin kan tetap aja ya kita jadi bisa kepake buat di masa depannya. Oke, itulah yang kita bahas di podcast teman terbaik hari ini. Buat teman terbaik yang kalau ngerasa podcast ini bermanfaat, ataupun teman terbaik ngerasa ada temannya yang belum mengetahui informasi tentang kurikulum ini, boleh di like dan di share ke teman-teman di rumah. Dan mungkin buat teman-teman yang punya saran tentang tema selanjutnya ataupun pengen bertanya, bisa komen di kolom komentar. Sekian dari kita, aku Fawaz Lutfi. Aku Elmar Abednego. Makasih udah menonton kita. Sampai ketemu di podcast teman selanjutnya. Dadah.